Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Oke guys, ya lagi-lagi seperti biasa malam-malam jam gue pulang kerja, dan seperti biasa sambil gue riding ke rumah sambil kita bahas-bahas sesuatu guys, yang pastinya ada berita terkini yang baru banget gue dapet lah gitu ya. Lagi-lagi gue cuma menyimpulkan source yang gue dapet dari Cak Iwan Banaran, dari Otomotif TV ya guys, dan beberapa yang lainnya. Dan ini beritanya menarik banget guys. Nah, jadi mengenai bocoran harganya si ZX25R guys. Dan beberapa gue mau ngupas sedikit tentang spesifikasi ZX25R yang nanti akan masuk ke Indonesia. Nah, jadi kan kalian semua udah pada tahu ya, motor ini ZX25R ini itu masuk dalam dua versi. Jadi yang pertama itu adalah full spec, jadi bener-bener semua fitur itu dimasukkan ke situ. Ya, dari quick shift, KTRC, ABS, aksesorisnya ya. Bukan aksesoris sniper yang ada di videonya Kawasaki ya, bukan. Maksud gua kayak ada apa sih namanya, frame slider gitu ya. Nah, kan kalau yang versi yang KRT yang hijau itu kan ya mungkin lo udah pada lihat lah ya, itu dari video tahun 2019-nya Kawasaki ZX25R itu di launching di Jepang. Itu sudah yang dipamerkan itu adalah yang versi full spec. Jadi lo lihat semua speknya lengkap, di situ ada perangkat quick shifter terpasang. Pokoknya super lengkap lah, super duper lengkap. Lo beli itu udah dapat semuanya. Nah, cuman yang waktu itu viral adalah bocoran spesifikasi dari ZX25R yang sepertinya ya, yang gue lihat itu adalah versi standar. Jadi gue udah pernah bahas kemarin ya, jadi itu yang warna hitam guys, hitam glossy. Ini mirip-mirip kayak CBR 250RR yang versi Black Freedom ya guys. Nah, jadi di sini kelihatan banget, lo lihat di bagian bodinya, di bagian fairingnya itu kelihatan bahwa frame slidernya nggak ada. Nah, dari indikasi itu ini kayaknya adalah yang mau dijadikan versi standarnya, versi basicnya dari si ZX25R. Jadi kalau frame slidernya nggak ada, berarti kan ibaratnya kayak ada pengurangan fitur. Nah, terus fitur apa lagi yang dikurangi gue nggak tahu. Nah, terus sempat beredar kabar waktu gue baca blognya Cak Iwan ya, dari Iwan Banaran, itu mengatakan dia dapat bocoran dari orang Jawa Timur. Waduh, dari orang Jawa Timur yang inden Kawasaki ZX25R. Nah, dia mau bayarin lunas ya, awalnya ditolak-tolak gitu ya, ibaratnya dia baru bisa inden DP-nya 35 juta lah gitu ibaratnya. Enggak usah, gue mau lunasin gitu lah intinya gitu. Terus akhirnya karena dia mau lunasin, dia bingung mau ngasih harga berapa, akhirnya mungkin dibocorin juga nih. Jadi harga di Jawa Timur itu adalah 105 juta rupiah guys. Wah. Nah, ini sekarang yang jadi tanda tanya, ini 105 juta rupiah itu yang full spec atau yang versi standar, ibaratnya yang hitam itu guys. Nah, kalau menurut gua sih ya, kalau 105 juta itu kan OTR, ibaratnya kalau misalkan itu kalau itu bener gitu 105 juta itu bisa jadi adalah OTR Jawa Timur yang biasanya kan lebih mahal daripada Jabodetabek guys. Jadi bisa jadi di Jabodetabek itu harga terkaan yang lama yang dulu pernah digadang-gadang di bawah 100 juta itu memang bisa
kejadian gitu guys. Kalau di Jawa Timur itu 105, mungkin ramalan yang dulu di bawah 100 juta atau sekitar 95 juta rupiah mungkin bisa jadi untuk daerah Jabodetabek Anda mendapat ZX25R dengan harga 95 juta. Dan versi yang 95 juta itu atau yang 105 juta di Jawa Timur itu adalah menurut gua versi yang standar, yang basic. Nah, untuk yang versi full speknya, nah ini belum ada nih, belum ada kabar. Gua sendiri pun juga intens gitu ya ke Kawasaki gitu ya. Gua di Kawasaki di daerah Bekasi gitu. Berapa harganya nih? Cuman belum berani lah mereka untuk ngasih tahu harganya gitu. Gue sendiri juga gue ngorek-ngorek berapa sih harganya gitu ya. Jadi di Bekasi ini ada dealer, ada 2 dealer ya kalau nggak salah. Nah gue waktu itu coba ngorek-ngorek yang di CKM. Jadi Kawasaki CKM Bekasi yang di daerah Narogong. Gue korek-korek nggak keluar juga. Ya udah. Ya, tapi tiba-tiba ada nih Cak Iwan Banaran yang keluar angka 105 juta. Waduh, keren banget dah. Ayolah, dealer CKM beranilah. Ya, jadi itu ya guys. Jadi yang full speknya belum ketahuan. Nah, berita selanjutnya adalah ada beberapa foto detail juga mengenai ZX25R ya, terutama di bagian suspensi, terus di bagian quick shifter. Jadi kelihatan banget itu suspensi belakangnya ternyata adjustable ya. Ada sekitar 4-6 tingkat gitu ya. Jadi bisa di-adjust kekerasannya. Dan untuk quick shifter sendiri, nah ini yang gua semakin yakin lah gitu ibaratnya. Jadi quick shifternya ini, gua awalnya mikir quick shifter di ZX25R itu hanya up doang guys. Karena kakaknya aja ZX6R yang keluaran terbaru lah gitu yang 2020 itu cuma upshift doang. Dia downshiftnya belum ada, ibaratnya auto blippernya ndak ada. Nah sedangkan di ZX25R ini gue pertama info dari Otomotif TV bilang bahwa downshiftnya ada auto blippernya. Terus gue nonton Cak Iwan Banaran ternyata juga ada juga. Wah jadi gue semakin yakin ini pasti quick shifternya bisa jadi up and down nih guys. Waduh, bahkan lebih canggih daripada kakaknya ZX6R. Gila, edan banget deh. Ya, terus fitur power mode juga diperjelas lagi. Gue lihat emang bocornya udah lama kalau power mode ya. Ada yang F sama L ya. Jadi nggak ada yang M. Jadi yang F itu 100% tenaganya langsung dikeluarkan gitu kan. Kalau yang L-nya itu hanya 65%-nya saja atau sekitar 30 sekian horsepower lah. Ya silahkan do the math. Terus ya bocoran-bocoran selanjutnya adalah yaitu tenaga. Ya gue udah pernah bahas chartnya, itu gue dapat dari Akrapovic ya guys. Itu gue nggak ngarang-ngarang. Jadi chartnya dari Akrapovic. Ya mungkin Akrapovic kurang ada komunikasi dengan pihak Kawasaki, akhirnya membuka dan membongkar. Jadi gue download sheetnya dan ternyata tenaganya 42 horsepower. Tanda seru, itu 42 horsepowernya on wheel ya guys, bukan di crank ya. Jadi kenapa kok on wheel lebih kecil daripada di crank? Ya lo bayangin sendiri, di wheel sama di crank. Kalau di crank ya lo mesti lewat rantai dulu, nanti dari rantai ke sprocket depan, terus disaurin rantai ke sprocket belakang, dari sprocket belakang ke velg, terus velg juga ke ban, dari ban ke alat dynonya. Jadi ada beberapa energi yang terbuang sehingga nggak tersaur sempurna, yang akhirnya biasanya kalau crank sama on wheel itu ada perbedaan tenaga. Jadi yang on wheel itu biasanya
pas di dyno hasilnya lebih rendah daripada yang on crank pastinya. Jadi seperti itu penjelasannya ya guys. Ya yang pastinya tenaganya ini 42 on wheel ya. Sebagai catatan kalau nggak salah CBR 250RR itu gua download dari sheetnya Akrapovic ya. Itu sekitar 34-35 horsepower ya guys on wheel. Cuman di yang versi Indonesia sendiri ada ya beberapa yang mendyno, setahu gue otomotif deh ya. Pada saat dia ngedyno Ninja 250, dia juga ngedyno CBR 250RR, dia juga ngedyno R25 kalau nggak salah di angka 33 atau 32 gitu. Ya jadi berarti nggak beda jauh lah ya. Ya jadi ada perbedaan ya sekitar 7 sampai 10 horsepower lah sama ZX25R. Ya gue udah bahas, lo bisa nonton video gue lebih detail, gue bahkan menyajikan grafiknya ya guys, lo bisa nonton di videonya. Oke, jadi itu bocoran yang bisa gue sampaikan ke kalian. Yang pasti ZX25R ini ditunggu banget deh, sampai jengkel nunggunya bener, sampai bosen gue. Ya ibaratnya gue yakin banyak dari kalian juga pasti menginginkan untuk membeli motor ini ya. Yang pasti kalau bagi yang mau membeli motor ini gue doain insya Allah kalau kalian niatnya bagus, kerjanya keras, ya semoga kalian diberikan kemudahan untuk bisa membeli motor impian kalian ya. Kalau memang motor impian kalian adalah ZX25R ya semoga kalian diberikan kemudahan untuk bisa membeli motor ZX25R, amin ya. Jadi pokoknya sabarlah menunggu, gue pun juga harus bersabar kayaknya. Oh iya yang terakhir lupa gue udah mau masuk segmen terakhir aja. Waktu launching. Nah waktu launchingnya, nah ini memang masih abu-abu ya guys. Yang gue dapat informasinya dari Otomotif TV, Otomotif Net, dia bilang pertengahan Juli. Wow, pertengahan Juli. Tadinya gue mikir awal Juli ya. Karena awal Juli itu hari Sabtunya tanggal 4. Bisa jadi 4 Juli gitu kan. 4 kan 4 silinder lah gitu. Hari Sabtu tuh 4 Juli. Nah, cuman Otomotif TV itu bilang bahwa pertengahan Juli, guys. Ya. Itu pun kalau tidak ada halangan ya guys. Ibaratnya semoga aja lah PSBB cepat berakhir, corona juga cepat berakhir, dan gimana pun juga berakhirnya PSBB dan wabah corona ini juga tergantung dari kitanya juga ya guys. Jadi gue juga menghimbau untuk kita semua jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, laksanakan physical distancing. Ya begitulah guys. Oke ya udah kalau gitu guys, karena gue udah mau sampai rumah. Thank you banget yang udah nonton. Please subscribe, dukung video gue dengan subscribe kalau emang lo suka sama video gue. Jangan lupa juga klik tombol like dan berikan komentar di bawah ya guys. Oke guys, thank you very much. Wassalam.